sampah kiriman yang terjadi hampir setiap tahun di Kabupaten Banyumas memberikan dampak negatif terhadap mencapai lingkungan dan kesehatan 554 manusia. Di tengah keprihatinan global tentang masalah sampah, Banyumas menawarkan sebuah kisah inspiratif tentang perubahan. Melalui upaya bersama dan inovasi kreatif, wilayah ini telah mengubah pandangan tentang sampah. Dari sebuah masalah menjadi peluang. Mundur 5 tahun yang lalu, tempat pembuangan layaknya gunung, warga hidup berdampingan dengan dampaknya. Masyarakat ada yang nggak suka baunya, Karanglesem kan itu banget mas. Iya, terutama Karanglesem. Demo lah. Semua kayak gini, penmulung semua. Laki-laki, perempuan, kecil juga ikut. Hampir 2 RT lah. Kalau pulang sekolah ya gitu kan ibunya di sini, bapaknya di sini ikut. Dulu kan di atas tuh. Ya bau sih ya memang bau. Cuma ya udah jadi Perkenalkan, nama saya Bapak Sohiron ya. Jabatan saya di sini ya mandor lah, begitu aja lah. Awal berdirinya ini kan dari darurat sampah. Waktu itu TPA yang ada di Banyumas kan rata-rata di demo, Mas. Ya di demo semua sehingga tidak bisa untuk pembuangan akhir waktu itu. Sehingga dari Bapak Bupati Insinyur Ahmad Hussein itu mencetus berdirinya pembuatan TPST 3R ini. Kalau pola pikir masyarakat dulu kan itu membuang sampah seenaknya sendiri lah ya. Itu rata-rata ya polanya mereka itu hanya buang di tempat atau kebanyakan sungai ya. Atau kalau ya kepenginnya mereka kan hanya dibuang di sembarang tempat kalau pola pikir masyarakat dulu ya. Tapi dengan adanya konsep perubahan TPA menjadi TPST kan sekarang sedikit demi sedikit masyarakat sudah mulai memahami lah ya. Menyarankan kepada mereka bahwasanya sampah itu sekarang kan diolah Pak Bu nggih. Jadi kita tidak dibuang ke TPA itu aja. Jadi makanya harapan kami, edukasi yang kami sering lakukan adalah memberi pemahaman lah bahwa sampah itu tolong dipisah-pisah seperti ini. Organiknya sendiri, anorganiknya sendiri. Itu ketika sudah mereka memahami ya, walaupun masih banyak yang belum paham lah jane, tapi sih sudah beberapa masyarakat memahami sih. Masalah tumpukan sampah semakin meningkat tanpa adanya solusi yang berkelanjutan yang jelas, sehingga meningkatkan resiko terhadap lingkungan dan kesehatan manusia. Lalu, apa solusi yang akan diambil untuk masa depan? Mencari TPA baru awalnya, tapi kan kemudian susah mendapatkan TPA karena masyarakat tidak menghendaki ada penempatan di TPA di daerah Banyumas. Sudah berapa kali kita coba, kita tidak bisa bangun TPA baru, ada penolakan di masyarakat. Ya, pendekatan kepada masyarakat supaya jangan langsung ditutup. Ya, harus dikasih waktu kita kalau nutup, sehingga kan dikasih waktu 8 bulan waktu itu. Dan dalam jangka waktu 8 bulan itulah kemudian kita berpikir bagaimana mengatasi sampah. Nah, karena kan kita sudah tidak bisa mencari TPA konvensional, maka kan kemudian kita cari TPA yang modern. Nah, TPA modern itulah pakai mesin-mesin, sehingga terbentuklah TPA BLE. Tempat pemrosesan akhir berbasis lingkungan dan edukasi terletak di Desa Wulaharwetan, Kecamatan Kalibagor, Kabupaten Banyumas. Menjawab secara konkret tantangan besar dalam pengolahan limbah sampah di Banyumas. Semua sampah yang dihasilkan di wilayah Banyumas diproses di tempat ini, di mana setiap jenis sampah dipilah menjadi organik dan anorganik, dengan masing-masing memiliki tujuan pengolahan yang berbeda. Perkenalkan, nama saya Hafid Fadlur Rahman sebagai staf di TPA BLE. TPA BLE adalah tempat pemrosesan akhir
salah satu dan satu-satunya TPA di Kabupaten Banyumas yang mempunyai sistem proses pengolahan sampah. Jadi semua sampah yang masuk ke TPA BLE itu enggak ditimbun, tetapi diproses menjadi sebuah produk. Alur operasional di TPA BLE itu ada beberapa jenis sampah yang masuk. Itu ada 5 jenis sampah. Jadi sampah-sampah yang masuk ke TPA BLE itu bukan sampah langsung dari masyarakat, akan tetapi sampah hasil olahan dari TPS 3R, TPST maupun hanggar, yaitu yang dikelola oleh KSM. Jadi sampah-sampah yang masuk ke sini itu yang dari KSM. Itu sumpah beruang, sulap sampah berubah menjadi uang. Jadi semua sampah-sampah di Kabupaten Banyumas itu disulap menjadi produk yang bisa dijual. Salah satunya ada paving dari plastik, kemudian ada RDF yang nanti akan jadi bahan bakar pengganti batu bara di pabrik semen di Cilacap maupun pabrik semen Bima di Aji Barang. Kemudian organiknya untuk jadi media makot dan juga sebagai pupuk kompos. Selain itu jadi BPJP yang nantinya untuk jadi bahan bakar pengganti batu bara di PLTU. Nama saya Wawan, umur saya 33 tahun. Di sini sebagai direktur di PT BDL, itu Banyumas Daur Ulang Lestari, yang mengelola sampah di Kabupaten Banyumas, dikelola dan dijadikan paving. Iya, kita untuk BDL ini kita fokus di pengelolaan sampahnya, di pemanfaatannya. Mengurangi sampah plastik yang dulu kita taruh di TPA, sekarang kita ubah menjadi paving dan bisa dimanfaatkan lagi oleh masyarakat. Di Kabupaten Banyumas sendiri itu ada salah satunya itu di Kabupaten Banyumas itu ada di Kecamatan Aji Barang itu ada produksi genteng. Seperti itu. Kalau kita bisa bikin genteng ini tuh kita bisa bikin dalam waktu 5 menit. Nah, mereka yang pakai tanah liat tuh di situ dia butuh waktu 1 minggu sampai 2 minggu kalau ada terik matahari. Organik, non-organik kita olah semua di sini. Kalau cuaca terik seperti ini kita produksi bisa sampai 600-700 kalau memang terik ya. Oh, itu nggak masalah. Ya nanti kita bisa cek di menara teratai di Masku Mambang juga udah dipasang dan udah berapa bulan itu nggak ada masalah di sana. Nah, kalau untuk air jangan dipasang di langganan banjir lah seperti itu. Nanti dia akan keangkat. Iya, tentunya plastik kita murni plastik. Masalah kita waktu itu cuma satu itu di mesin, jadi dicetakannya kita terlalu tipis seperti itu. Jadi kena keinjak terusan kena roda seperti itu, jadi terkikis seperti itu. Karena terlalu tipis. Tapi sekarang udah diperbaiki dan semua tebal mereka sudah 1 sentian semua. Kedepannya saya berharap semua bisa manfaatkan untuk paving plastik ini. Nggak cuma di pemerintahan, saya kepengennya di rumah-rumah warga itu bisa dipakai paving plastik ini. Di tempat ini, alur sampah mengikuti perjalanan yang mencerminkan tantangan dan usaha untuk mengelola limbah dengan lebih baik. Dimulai dari setiap rumah tangga hingga berakhir menjadi barang yang bermanfaat. Melalui teknologi dan inovasi, sampah plastik diubah menjadi paving block ramah lingkungan. Paving block sampah menjadi salah satu simbol perubahan. Di tempat-tempat umum, jejak perubahan nyata terlihat. Langkah kecil ini menjadi tonggak awal menuju masa depan yang lebih berkelanjutan dan harmonis bagi Banyumas. Jangan bebankan masalah sampah hanya kepada pemerintah daerah, tapi harus bersama-sama kita selesaikan. Oleh sebab itu, sebanyak-banyaknya pengelolaan sampah itu harusnya di hulu, di masyarakat itu sendiri.